Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Putu Ekayanti dengan NIM 252906107. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai ujian tengah semester mata kuliah Trihita Karana dengan dosen pengampu Dr. Inyomantike MSI. Langsung saja, saya akan membahas soal yang pertama, yaitu studi kasus yang pertama, harmoni desa adat. Di sebuah desa adat di Bali, warga berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun, beberapa penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata. Dengan pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan, ekonomi, dan pelestarian nilai spiritual tersebut. Permasalahan yang muncul antara tuntutan perekonomian warga dan upaya menjaga kesucian tempat ibadah di desa adat Bali dapat diatasi dengan mengimplementasikan konsep Trihita Karana secara komprehensif dan proporsional. Melihat dari sudut pandang parahyangan, masyarakat desa perlu membangun kembali kesadaran kolektif bahwa ikatan dengan Sang Pencipta dan pemeliharaan tempat suci merupakan pondasi utama eksistensi spiritual. Area yang memiliki nilai kesakralan dan pura wajib dikembalikan peruntukannya sebagai ruang ibadah yang tidak boleh terganggu oleh motif ekonomi. Praktik mengubah fungsi tanah suci harus segera diakhiri dengan menentukan kawasan-kawasan yang secara mutlak terlarang untuk kegiatan bisnis. Industri pariwisata sebenarnya bisa didesain untuk menguatkan dimensi spiritual. Contohnya dengan mengundang pengunjung untuk memahami dan menaruh hormat kepada kesakralan pura sehingga usaha ekonomi sejalan dengan ketaatan Tuhan. Ditinjau dari aspek pawongan, pemecahan masalah ini membutuhkan komunikasi intensif dan deliberasi yang mengikutsertakan semua anggota masyarakat. Lewat forum paruman desa, warga mampu merumuskan konsensus mengenai rambu-rambu pengembangan sektor wisata yang tidak mencederai nilai-nilai tradisi. Diperlukannya penyusunan awik-awik yang secara eksplisit mengatur wilayah mana saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk usaha pariwisata demi mempertahankan harmoni dalam masyarakat. Mekanisme distribusi keuntungan dari sektor wisata harus bersifat merata, agar semua warga memperoleh dampak positif secara ekonomi, bukan hanya pemilik akomodasi. Dengan begitu, tidak ada akan timbul kesenjangan sosial dan kebersamaan warga dalam memelihara tradisi tetap kokoh. Sedangkan dari perspektif pelemahan, konsep ini menekankan urgensi memelihara keselarasan antara manusia dengan ruang fisik desanya. Pengaturan tata ruang yang arif menjadi unsur fundamental, yakni menerapkan pembagian wilayah yang tegas. Kawasan sakral di sekitar pura wajib dikonservasi, kawasan hunian penduduk dijaga keasliannya, dan kawasan wisata ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan jarak yang memadai dari tempat-tempat suci. Pembangunan fasilitas akomodasi wisatawan harus menerapkan prinsip arsitektur khas Bali yang selaras dengan alam, disertai pengaturan kuantitas dan tinggi bangunan supaya tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan estetika lingkungan desa. Ketiga pilar ini saling berkaitan erat dan wajib diaplikasikan secara simultan. Jawabannya terletak pada pengembangan model wisata berbasis kearifan lokal yang berkesinambungan, di mana aktivitas perekonomian justru menopang usaha pelestarian nilai-nilai spiritual dan budaya. Wisatawan tidak sekedar bermalam, melainkan juga melibatkan untuk mengenal dan menghargai kebijaksanaan leluhur, mematuhi etika adat dengan semestinya. Dan porsi tertentu dari pemasukan sektor wisatawan disalurkan untuk perawatan pura serta penyelenggaraan ritual keagamaan. Studi kasus yang kedua yaitu krisis lingkungan dan kearifan lokal.
Di sebuah desa wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebihan mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, yaitu analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia dengan Tuhan dan alam di wilayah tersebut. Implementasi konsep Trihita Karana sebagai solusi holistik untuk mengatasi kerusakan lingkungan pesisir akibat eksploitasi ikan yang berlebihan membutuhkan sinergi dari 3 elemen fundamental yang saling berkaitan. Aspek parahyangan menjadi titik awal pemulihan dengan membangun kesadaran spiritual bahwa laut beserta kekayaannya merupakan karunia Tuhan yang wajib dikelola serta bertanggung jawab untuk menjaganya. Masyarakat nelayan perlu memahami kembali bahwa pengambilan sumber daya secara berlebihan merupakan bentuk pengingkaran terhadap pemberian Sang Pencipta. Revitalisasi upacara adat seperti sedekah laut tidak sekedar ritual, tetapi menjadi media edukasi spiritual tentang pentingnya konservasi. Tokoh agama dan pemuka adat berperan vital menanamkan nilai bahwa merusak ekosistem laut sama dengan merusak ciptaan Tuhan. Penguatan dimensi spiritual ini membentuk fondasi moral yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan laut. Dimensi Pawongan berfokus pada rekonstruksi hubungan sosial dan penguatan solidaritas komunitas. Penangkapan berlebihan sering dipicu oleh kompetisi tidak sehat dan melemahnya pengawasan komunal. Pembentukan kelompok nelayan terorganisir dengan kesadaran kolektif menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan. Melalui musyawarah intensif, masyarakat menyepakati regulasi bersama tentang zona tangkap, jenis alat yang diperbolehkan, waktu operasi, dan kuota hasil tangkapan. Lembaga adat atau kelompok pengawas diberi kewenangan mengawasi dan menindak pelanggaran. Sistem distribusi hasil yang berkeadilan mencegah nelayan terpaksa melakukan eksploitasi karena desakan dari ekonomi. Program alternatif seperti budidaya rumput laut dan wisata bahari mengurangi ketergantungan total pada penangkapan ikan. Penguatan modal sosial lewat gotong royong dan aktivitas masyarakatan memperkuat tanggung jawab kolektif dan pelestarian lingkungan laut. Aspek pelemahan menuntut pemulihan langsung ekosistem dan penerapan praktik pengelolaan berkelanjutan. Penetapan kawasan konservasi laut memberikan ruang bagi generasi populasi ikan dan terumbu karang, rehabilitasi habitat melalui penanaman mangrove, dan transplantasi karang dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat. Adopsi teknologi ramah lingkungan seperti alat penangkap selektif yang tidak merusak habitat dasar laut perlu difasilitasi. Monitoring berkala terhadap kondisi ekosistem penting untuk mengevaluasi kemajuan pemulihan. Edukasi ekologi tentang siklus hidup biota laut dan dampak jangka panjang eksploitasi berlebihan meningkatkan kesadaran lingkungan. Pelanggaran tegas terhadap alat destruktif seperti bom dan pungkat harimau melalui penegakan hukum konsisten mutlak diperlukan. Nah, dari ketiga dimensi ini harus terintegrasi secara utuh. Kesadaran spiritual memberikan motivasi internal, kekuatan sosial menciptakan mekanisme kontrol komunal, dan aksi nyata menghasilkan pemulihan ekosistem. Selanjutnya yaitu soal studi kasus yang ketiga, kebahagiaan kolektif. Sebuah komunitas perkotaan di Denpasar mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Pertanyaannya yaitu evaluasi bagaimana pandangan Trihita Karana tentang kebahagiaan harmoni dapat dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat. Perspektif Trihita Karana mengenai kebahagiaan dan keharmonisan memberikan landasan filosofis yang sangat relevan untuk membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan, khususnya dalam pelaksanaan program Kampung Harmoni di Denpasar. Konsep kebahagiaan dalam Trihita Karana bersifat menyeluruh dan tidak hanya menekankan pada dimensi material, melainkan menuntut keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Berbeda dengan pandangan modern yang cenderung individualistis dan berorientasi pada pencapaian materi.
Trihita Karana menegaskan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keselarasan dalam tiga relasi mendasar kehidupan manusia, hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dari dimensi parahyangan, kampung harmoni dapat mengintegrasikan kegiatan spiritual sebagai dasar kesejahteraan batin warga. Aktivitas keagamaan bersama seperti persembahyangan rutin, pengajian, doa lintas agama, serta kegiatan meditasi atau yoga yang dapat menjadi sarana memperkuat ketenangan jiwa dan rasa syukur. Di tengah tekanan kehidupan urban yang padat dan materialistis, dimensi spiritual memberi makna yang lebih mendalam dan membentuk karakter warga yang tangguh. Sementara jika dilihat dari aspek pawongan menjadi inti dari kesejahteraan kolektif dari menekankan kualitas hubungan antar manusia. Kampung Harmoni dapat mengembangkan berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti lingkungan, perayaan bersama hari raya besar, arisan warga, olahraga komunitas, dan program kepedulian sosial seperti menjenguk warga sakit atau membantu keluarga yang kurang mampu. Adapun dimensi pelemahan yaitu menekankan pentingnya keharmonisan manusia dengan lingkungan fisiknya. Kampung Harmoni dapat mengembangkan program penghijauan, pengelolaan sampah terpadu, penataan taman komunal, serta penciptaan ruang lingkup yang bersih dan estetis. Lingkungan yang tertata rapi, hijau, dan sehat memberikan efek psikologis positif bagi warga, menurunkan tingkat stres, serta meningkatkan kualitas hidup. Budaya menjaga lingkungan bersama juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap ruang hidup bersama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus yang keempat, arsitektur berkelanjutan. Seorang arsitek Bali merancang hotel dengan konsep ekospiritual dengan desain yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trihita Karana, di mana dengan pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana prinsip parahyangan, pawongan, dan pelemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Penerapan filosofi Trihita Karana dalam rancangan arsitektur hotel berkonsep ekospiritual merupakan upaya inovatif yang menyatukan kebijaksanaan tradisional Bali dengan teknologi modern. Pendekatan ini tidak hanya menekankan keindahan bentuk dan fungsi, tetapi juga membangun harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam sebagai dasar arsitektur yang berkelanjutan dan bermakna. Dari aspek parahyangan, arsitektur berkelanjutan berupaya menghadirkan nilai spiritualitas dalam tata ruang. Perancang dapat menciptakan zona khusus untuk kegiatan rohani seperti ruang meditasi, tempat sembahyang, atau sanggar pemujaan yang dijadikan tempat sesuai orientasi kosmologi Hindu Bali. Elemen simbolik seperti gapura, padu raksa, serta ornamen suci digunakan untuk memperkuat nuansa religius. Tata ruang mengikuti prinsip mandala dengan membedakan area sakral, transisi, dan profan. Nah, jika kita lihat dari dimensi pawongan diwujudkan melalui rancangan yang mengutamakan interaksi sosial, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama. Ruang publik seperti Balai Banjar atau taman komunal dapat menjadi tempat warga dan tamu berinteraksi memperkuat rasa kebersamaan. Jika kita lihat dari segi pelemahan tercermin dalam pengelolaan lingkungan yang berorientasi ekologis, tata letak bangunan mengikuti konsep Sangha Mandala dengan memperhatikan arah mata angin untuk memaksimalkan pencahayaan alami serta ventilasi silang. Penggunaan material lokal ramah lingkungan seperti bambu, batu, paras, dan alang-alang mengurangi emisi karbon. Nah, dari ketiga integrasi prinsip tersebut menghasilkan karya arsitektur yang tidak hanya indah dan fungsional tetapi juga bernilai spiritual, sosial, dan ekologis. Desain eko-spiritual semacam ini menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi dan tradisi budaya dapat bersinergi menciptakan ruang hidup yang harmonis, berkelanjutan, dan memuliakan alam serta kehidupan manusia. Selanjutnya, studi kasus yang kelima, pendidikan berbasis nilai Trihita Karana. Sebuah sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan pertanyaan yaitu analisislah bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter
karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, Trihita Karana merupakan filosofi hidup masyarakat Bali yang mengajarkan keseimbangan tiga hubungan penting, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut dengan parayangan, hubungan manusia dengan sesama yang disebut dengan pawongan, dan hubungan manusia dengan alam yang disebut dengan palemahan. Filosofi ini memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan masa kini. Penerapannya dalam kurikulum di salah satu sekolah di Gianyar menjadi pendekatan menyeluruh untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual, kepekaan sosial, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Aspek parahayangan dapat diwujudkan melalui pengembangan dimensi spiritual dan penanaman nilai-nilai moral pada diri siswa. Lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan persembahyangan atau refleksi spiritual sebelum pembelajaran dimulai, memberikan pengajaran nilai-nilai kebajikan universal dari berbagai tradisi keagamaan, serta membimbing siswa memahami identitas dan makna hidup mereka. Aspek pawongan diwujudkan melalui strategi pembelajaran yang menumbuhkan kerjasama, empati, dan tanggung jawab sosial. Kurikulum dapat dirancang menggunakan metode pembelajaran kolaboratif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil agar mereka terbiasa menghormati perbedaan, pandangan, mengasah kemampuan berkomunikasi, dan membangun kebersamaan. Jika dikaji dalam aspek pelemahannya menjadi dimensi yang sangat penting di tengah tantangan krisis ekologi global. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup secara menyeluruh dengan menjadikan kawasan sekolah sebagai laboratorium alam terbuka, di mana siswa dapat mempraktikkan pertanian organik, mengelola limbah melalui pengomposan dan daur ulang, serta melestarikan keanekaragaman hayati lokal. Nah, dari ketiga aspek Trihita Karana ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna untuk siswa. Selanjutnya studi kasus yang keenam yaitu konflik sosial di sekolah, di mana terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersamaan lingkungan sekolah. Dengan pertanyaan yaitu gunakan prinsip pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Perselisihan antara pendidik dan peserta didik mengenai kedisiplinan serta kebersihan area sekolah merupakan problematika yang kerap muncul dalam institusi pendidikan. Penanganan konflik semacam ini membutuhkan pendekatan yang arif dan memanusiakan agar tidak memicu perpecahan yang lebih dalam. Prinsip pawongan dalam filosofi Trihita Karana yang mengutamakan keselarasan relasi antara manusia menawarkan cara penyelesaian konflik yang efektif dan berkesinambungan untuk mewujudkan suasana pendidikan yang harmonis, di mana tahap awal dalam mengimplementasikan prinsip pawongan adalah menciptakan ruang komunikasi yang demokratis dan penuh penghargaan antara pendidik dan peserta didik. Implementasi dari Trihita Karana ini, yaitu selanjutnya komunikasi ini harus berlangsung dalam atmosfer yang nyaman tanpa adanya tekanan yang mana kedua pihak memperoleh kesempatan setara untuk mengungkapkan sudut pandang, perasaan, dan keperluan mereka. Pendidik perlu menyimak dengan penuh empati mengapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mematuhi tata tertib dan memelihara kebersihan. Sementara peserta didik juga perlu memahami argumentasi dan maksud di balik pemberlakuan peraturan tersebut. Melalui komunikasi yang transparan ini akan teridentifikasi sumber permasalahan yang sebenarnya baik itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keterbatasan fasilitas, atau ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi nyata peserta didik. Langkah berikutnya yaitu mengikut sertakan semua pihak dalam mekanisme pengambilan keputusan dan perumusan regulasi. Prinsip pawongan menekankan keterlibatan aktif seluruh anggota komunitas dalam mewujudkan kesepakatan bersama. Institusi pendidikan dapat membentuk wadah yang melibatkan perwakilan pendidik, peserta didik, bahkan wali murid untuk merumuskan tata tertib kedisiplinan dan kebersihan yang disepakati secara kolektif.
Ketika peserta didik diikutsertakan dalam proses perumusan regulasi, mereka dapat merasakan kepemilikan tanggung jawab dan lebih termotivasi untuk mentaatinya karena regulasi tersebut bukan sekedar perintah dari otoritas tetapi kesepakatan kolektif yang mereka ikut rancang. Penguatan nilai-nilai gotong royong melalui aktivitas kerja bakti juga dapat menjadi solusi yang efektif. Institusi pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pembersihan lingkungan secara berkala yang melibatkan seluruh warga sekolah sebagai wujud penerapan nilai Pawongan. Melalui aktivitas ini terbangun ikatan sosial yang erat dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah sehingga peserta didik secara sukarela dengan memelihara kebersihan tanpa memerlukan pengawasan yang ketat. Dan terakhir, penyelesaian konflik yang berlandaskan Pawongan ini memerlukan komitmen untuk terus memelihara komunikasi dan melakukan evaluasi secara bersama. Studi kasus yang ketujuh yaitu pembangunan di kawasan suci. Pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Pertanyaannya yaitu analisislah bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip Trihita Karana untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya lokal. Pertentangan antara pembangunan fasilitas publik dan penolakan komunitas adat di sekitar pura suci menunjukkan perlu kebijakan yang seimbang antara kemajuan fisik dan pelestarian spiritualitas. Prinsip Trihita Karana, Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan menjadi dasar harmonisasi. Pemerintah harus menempatkan kesucian pura sebagai prioritas melalui pelibatan tokoh adat dan kerohaniwan. Musyawarah bersama masyarakat memastikan solusi yang menjaga kebersamaan. Pada aspek lingkungan, penataan ruang harus menghormati nilai ekologis dan spiritual kawasan pura. Regulasi perlindungan kawasan sakral dan mekanisme pengawasan masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan budaya. Studi kasus yang ke-8 yaitu manajemen berbasis harmoni. Sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai-nilai Trihita Karana dalam sistem manajemennya. Namun, karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Dengan pertanyaannya yaitu uraikan strategi yang dapat diterapkan manajemen agar prinsip Trihita Karana benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Jika dikaji dalam aspek parahyangan, penguatan dimensi spiritual melalui penyediaan ruang persembahyangan, doa pada agenda strategis, penghormatan hari keagamaan, serta penilaian kinerja yang menekankan kejujuran etika dan integritas. Jika dikaji dalam aspek Pawongan, membangun budaya kerja humanis dengan mengutamakan kolaborasi, kepedulian, gotong royong, dan dialog terbuka di sistem pengupahan yang adil serta dukungan keseimbangan kerja dan kehidupan memperkuat kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, jika dikaji dalam pelemahan, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui produk keuangan hijau, operasional efisien energi dan bebas plastik, kemitraan dengan komunitas lokal, serta alokasi keuntungan untuk program sosial. Selanjutnya studi kasus yang ke-9 yaitu penelitian pariwisata berbasis Trihita Karana. Seorang peneliti mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata di Bali dengan pertanyaan yaitu rancang metodologi penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai Trihita Karana diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata tersebut, lengkap dengan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Desain penelitian yaitu metode campuran dengan paradigma fenomenologi interpretatif untuk menggali makna mendalam nilai parahyangan, pawongan, pelemahan didukung dengan data kuantitatif sebagai penguat temuan. Dari segi parahyangan, observasi ritual dan ruang suci, wawancara tokoh adat atau rohaniawan, angket mengenai intensitas upacara, alokasi dana spiritual dan kepatuhan adat. Jika Pawongan,
Itu dari wawancara dengan warga, pengelolaan pelaku usaha dan wisatawan, survei keterlibatan masyarakat dan pemerataan manfaat, analisis dokumen kelembagaan terkait keadilan dan kerjasama. Dan jika dikaji dalam aspek pelemahan, observasi pengelolaan limbah, konservasi air, dan penggunaan lahan. Wawancara pengelola lingkungan, analisis data kuantitatif, kondisi ekologis, serta dokumen tata ruang dan regulasi lingkungan. Analisis dan validitas, analisis tematik dengan triangulasi, wawancara, observasi, dan dokumen. Serta analisis deskriptif kuantitatif. Lokasi dipilih secara purposif, narasumber dengan teknik validitas melalui member checking dan triangulasi sumber. Nah, hasil yang diharapkan yaitu gambaran komprehensif penerapan Trihita Karana dalam pariwisata berkelanjutan yang mencerminkan harmoni spiritual, sosial, dan ekologis. Studi kasus yang ke-10 yaitu evaluasi dampak program sosial Trihita Karana. Pemerintah daerah meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Dengan pertanyaan yaitu buat rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat. Penilaian dampak program Bali Harmoni Lestari membutuhkan kerangka pengukuran yang menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas internalisasi nilai Trihita Karana dalam kebijakan publik. Desain evaluasi harus mengukur transformasi dari 3 dimensi secara terpadu dengan memanfaatkan indikator kualitatif dan kuantitatif yang sahih dan konsisten. Nah, jika dilihat dari aspek parahyangan, yaitu indikator spiritual disusun untuk mengukur penguatan kesadaran dan praktik keagamaan warga. Indikator kuantitatif mencakup tingkat keikutsertaan masyarakat dalam upacara keagamaan yang diukur melalui persentase kehadiran dalam perayaan di pura dan jumlah program edukasi Dharma. Nah, jika kita lihat dari kualitatifnya yaitu pemahaman filosofi, ritual, kedamaian batin, kualitas hubungan dengan Sang Pencipta dengan metode yaitu survei, wawancara, tokoh adat atau rohaniwan, dan observasi keagamaan. Nah, jika dilihat dari Pawongan, yaitu segi sosialnya dalam aspek kuantitatifnya, yaitu gotong royong, jumlah konflik, indeks kepercayaan warga, kesenjangan ekonomi, jangkauan program sosial, dan akses layanan publik. Jika dilihat dari kualitatifnya, yaitu persepsi, harmonisasi, sosial, mutu, komunikasi, rasa keadilan, solidaritas komunitas, dengan metode survei, wawancara, analisis dokumen, konflik, pemetaan jaringan sosial, dan dilihat dari segi pelemahan lingkungan yaitu kuantitatif, kualitas air udara, area hijau, limbah terkelola, pencemaran energi terbarukan, pemilahan sampah, komunitas organik, kualitatifnya, kesadaran ekologis, pandangan pelestarian, penerapan kearifan lokal dengan metode pengukuran lingkungan, survei perilaku, observasi lapangan. Dengan desain analisis yaitu kuasi eksperimental dengan pre-post dan kelompok kontrol, di mana evaluasi formatif dilakukan selama 6 bulan, evaluasi sumatif setelah 3 tahun, analisis kuantitatif, uji perbedaan rata dan regresi dengan analisis kualitatif, analisis isi dan triangulasi. Hasil ketiga dimensi ini digabungkan menjadi indeks komposisi, di mana Trihita Karana sebagai gambaran utuh keberhasilan program mewujudkan keharmonisan keberlanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pemaparan dari hasil ujian studi kasus ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.